Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Bapak Sudrajat dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita, setidaknya bagi agama, nusa dan bangsa, serta berkah fid dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, nanti jangan lupa isi absen ya untuk kehadirannya, karena mempengaruhi penilaian Bapak di dalam pelajaran ini. Link absennya Bapak sediakan nanti di akhir materi. Nah, materi Bapak kali ini yaitu berkaitan dengan coba didengarkan baik-baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Ada yang tahu? Ada yang bisa melanjutkan atau penasaran tentang apakah materi kita hari ini? Kita langsung saja masuk ke materi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, Bapak ingin mengajarkan bab 1 tentang aku selalu dekat dengan Allah. Materi ini ada di dalam kitab kalian atau buku paket kalian. Silakan di rumah dibuka halaman 1 tentang aku selalu dekat dengan Allah. Intinya pada pertama yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang pertama, Bapak ingin membahas dulu masalah peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, makna Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke sana, Bapak ingin menjelaskan dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pelajaran bayi ini. Kompetensi dasar pada pelajaran ini adalah memahami makna Asmaul Husna yang ada di dalam buku paket kalian. Itu ada 7: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian yang kedua, berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi. Itu kompetensi dasarnya. Indikatornya apa? Indikatornya siswa dapat memahami makna Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, siswa dapat berperilaku yang mencontohkan keluhuran budi. Oke, jelas sampai di sini? Kita masuk ke yang pertama. Pengertian iman. Iman dulu ini. Iman kepada Allah, kita bahas masalah iman dulu. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Itu secara bahasa. Bapak ulangi. Iman menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Kemudian menurut istilah atau penjabaran lebih panjang lagi, iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan lewat lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu pengertian dari iman secara istilah. Bapak ulangi. Iman menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan lewat lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Jelas? Kemudian iman kepada Allah itu apa sih, Pak? Iman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Apapun yang Allah ceritakan, apapun yang Allah perintahkan dan Allah larang, kita harus mempercayainya. Dan tanda dari kepercayaan itu adalah kita melaksanakan segala
instruksi yang diberikan oleh Allah yang berupa perintah dan larangan yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang perlu diketahui, iman kepada Allah ini kalau kita merujuk ke yang belakang merupakan salah satu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang pertama. Jadi kita dalam bahasan ini masuk ke kategori pembahasan kepada rukun iman yang pertama. Aku selalu dekat dengan Allah, iman kepada Allah. Artinya merujuk kepada rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Bisa dipahami sampai sini ya? Kita lanjut masuk yang peta konsep yang kedua, yaitu pengertian Asmaul Husna. Ada dua pengertian tadi. Kalau iman ada dua pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Asmaul Husna pun demikian juga, ada dua pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu lebih banyak secara pendek, pengertian pendeknya gitu. Kalau istilah itu panjangnya gitu. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa adalah berasal dari dua kata. Yang pertama Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma berarti nama. Al-Asma artinya nama. Al-Husna Al-Husna itu berarti baik. Al-Asma itu nama-nama, Al-Husna berarti baik. Jadi digabungkan, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Itu secara bahasa. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa adalah nama-nama yang baik. Kemudian secara istilah adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungan Allah. Secara istilah, nama-nama yang baik yang indah yang hanya dimiliki oleh Allah. Itu pengertian secara panjangnya. Jelas ya? Dua peta konsep. Yang pertama tadi rukun iman, pengertian iman, kemudian pengertian Asmaul Husna. Bisa dipahami dua hal ini? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Dalil nakli Asmaul Husna. Dalil yang bersumber dari Al-Quran. Dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran. Yang pertama adalah dari Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita berdoa, pasti kita memakai salah satu atau dua dari Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atau Bismillahirrahmanirrahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, dan lain sebagainya. Kemudian dalil yang kedua adalah dalam Quran surat At-Toha ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Sampai di sini bisa dipahami semuanya. Saya ingatkan kembali, yang pertama tadi yang kita bahas adalah pengertian dari iman secara bahasa dan secara istilah. Kemudian yang kedua, pengertian Asmaul Husna secara bahasa dan istilah. Kemudian yang terakhir ini adalah dalil nakli Asmaul Husna, Quran surat Al-A'raf ayat 180 dan Quran surat At-Taha ayat 8. Materi kita pada kesempatan kali ini hanya cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Di penghujung materi, Bapak memberikan tugas. Tugasnya sudah ada di dalam Google Form. Ini linknya. Nanti jangan lupa untuk link absennya diisi https://bit.ly/absen siswa. Ini silakan diisi nama, kelas, kemudian materi. Kemudian link tugasnya ini sudah Bapak berikan di sana. Yang pertama tadi tentang pengertian iman. Kemudian yang kedua tentang pengertian Asmaul Husna. Yang terakhir dalil nakli tentang Asmaul Husna. Nanti silakan dijawab dalam link tugas yang sudah Bapak berikan. Pertanyaannya sudah ada di sana. Kalau sudah, nanti akan Bapak koreksi dan akan segera Bapak beri nilai. Kemudian untuk selanjutnya ke tugas yang selanjutnya, karena pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas macam-macam dari Asmaul Husna, dari 99 nama tersebut. Jangan lupa di rumah hafalkan dulu Asmaul Husna. Boleh dinyanyikan seperti yang pertama tadi, awal tadi Bapak cuplikan sedikit. Ya Allah ya Rahman, dan seperti itu selanjutnya silahkan dihafalkan. Nanti silahkan untuk yang selanjutnya akan Bapak review, akan Bapak absen satu-satu untuk memberikan tugas hafalan. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.